punya kekuatan penuh dan merata dari setiap lini basisnya. Ditambah lagi ada pasukan khusus para pemimpin dari Empat Cikokol yang diketahui sangat kuat ketika berada di jalur. Dan ada pula satu orang tanker yang disebut-sebut sangat. Buat kalian jangan lupa buat klik tombol subscribe. Welcome back to Cerita Sansan. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tak kurang satu apapun. Pada video kali ini, kita akan membahas sejarah era kejayaan salah satu STM terkuat di Tangerang. Kira-kira, apa sih era kejayaan itu terutama dalam dunia pelajar STM? Era kejayaan dalam dunia STM adalah era di mana sudah tak ada lawan sebanding bagi suatu STM dalam kegiatan baku hantam jalanan, di mana STM tersebut mampu menguasai beberapa teritori ataupun wilayah, sampai-sampai tidak ada yang mampu mengalahkannya pada era tersebut. Menurut beberapa sumber yang telah kita telusuri, hampir rata-rata anak-anak STM di Indonesia bertikai ataupun terlibat aksi tawuran pelajar lantaran sebuah dendam lama yang diturunkan secara turun-menurun oleh para pendahulunya. Dari waktu ke waktu, mungkin masa kejayaan dari setiap STM memang selalu berbeda, karena tak selamanya mereka bisa bertahan dari gempuran demi gempuran para STM lainnya yang juga memang ingin merebut tahta kejayaan tersebut. Nah, di sini topik pembahasan kita merujuk pada salah satu STM yang berada di wilayah kota Tangerang, di mana STM tersebut mampu beberapa kali menempuh tahta kejayaan pada beberapa era. Kira-kira siapakah STM tersebut dan kapan era kejayaannya? Mari kita bahas. STM 4 Cikokol, salah satu sekolah yang mempunyai power sangat kuat di wilayah kota Tangerang. Sudah bukan rahasia lagi bahwa sekolah ini adalah salah satu sekolah yang memiliki catatan hitam terbanyak soal kasus tawuran pelajar. Dan STM ini memiliki beberapa rival di kota Tangerang, di antaranya yaitu STM Veteran dan juga STM Voktek. Dan untuk wilayah kabupaten, rival mereka di antaranya 24 PLP dan juga 3 BRZ. Tak hanya rival, STM 4 Cikokol pun ternyata memiliki saudara aliansi, di antaranya Bizer 89, Alta 97, Korfri, Kampung Jawa, Kamput, GP dan juga PMB 21. Diketahui pula STM 4 Cikokol pun bergabung dengan sebuah aliansi yang bernama Westa Via dan juga 4 PKB. Lalu kira-kira kapan era kejayaan dari STM 4 Cikokol tersebut? Sebenarnya awal dari era kejayaan tersebut diketahui pada pertengahan tahun 90-an. Hanya saja sangat sedikit sumber informasi. Tapi faktanya merekalah memang yang terkuat pada era tersebut. Kemudian seharusnya era kejayaan dari STM 4 Cikokol ada di tahun 1999 sampai dengan 2002, di mana beberapa rival seperti Veteran 7680, 24 PLP dan juga 3 BRZ hampir sudah tidak bisa melawan STM 4 Cikokol dengan kekuatan penuh. STM 4 Cikokol mempunyai beberapa pemimpin yang sangat kuat di kala itu, dan salah satunya disebut sebagai legenda. Tetapi di era tersebut, STM 4 Cikokol harus tunduk dan juga takluk dengan salah satu STM yang ternyata memiliki power jauh lebih kuat darinya. Bahkan bisa dikatakan STM 4 Cikokol harus selalu mengalami kekalahan ketika melawan STM tersebut. Bahkan sampai-sampai harus ada korban jiwa di kala itu. Lanjut masuk tahun 2004, STM 4 Cikokol baru bisa merebut tahta kejayaan sepenuhnya, beriringan dengan kejayaan dari STM Bizer. Ketahui pada tahun 2004,
di mana seluruh rival harus sering memakan pil pahit saat berhadapan langsung dengan SMK Cikokol tersebut. Banyaknya tragedi yang sudah terjadi di kala itu membuat mereka semakin melebarkan sayapnya sampai ke wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Mungkin hanya STM Bijar yang bisa menandingi power dari SMK Cikokol kala itu. Tetapi karena mereka bersaudara, jadi era kejayaan tersebut mereka rebut bersama. Kemudian masuk tahun 2005 sampai 2007, semua mulai berbeda, di mana era tersebut membawa STM Cikokol harus redup kembali, dan era kejayaan tersebut dipegang kembali oleh sang empunya, yakni Poktek 1602. Dan singkat cerita, kita masuk ke era 2008 sampai dengan era 2009, di mana era inilah bisa dibilang era terkuat dari STM Cikokol sepanjang masa. Bahkan sudah tidak ada satupun STM di Tangerang yang bisa mengalahkannya. Meskipun di selatan sana ada STM Sasmita Jaya yang juga memang sedang melambung. Tetapi menurut beberapa informasi dan juga fakta yang ada, apabila mereka bertemu sudah bisa dipastikan Cikokol lah pemenangnya. Karena kala itu mereka punya kekuatan penuh dan merata dari setiap lini basisnya. Ditambah lagi ada pasukan khusus para pemimpin dari Cikokol yang diketahui sangat kuat ketika berada di jalur. Dan ada pula satu orang tanker yang disebut-sebut sangat kuat. Dan orang tersebut juga telah diakui kegilaannya oleh beberapa pelajar dari STM Jakarta Barat. Oke, kita lanjut. Ternyata saking sudah nggak ada lawan yang sebanding di wilayah Tangerang, mereka memutuskan untuk mencari musuh di wilayah Jakarta. Dan diketahui beberapa kali juga sempat bentrok melawan beberapa STM yang ada di daerah Jakarta. Sampai di mana mereka pun pernah bertemu dan merasakan secara langsung melawan seorang alumni legend dari salah satu sekolah yang ada di Jakarta. Nah, jadi itulah beberapa era kejayaan dari STM Cikokol pada waktu lalu. Khususnya pembahasan pada era tahun 1999 sampai dengan 2009. Dan untuk era 2010 sampai dengan saat ini, kita belum bisa mendapatkan fakta yang valid. Jadi, kita hanya bisa berikan informasi singkatnya. Era kejayaan STM Cikokol ada di era pertengahan tahun 90-an. Kemudian, pada tahun 2004, dan juga yang terakhir di era 2008 dan juga 2009, di mana disebut-sebut sebagai era terkuat dari STM Cikokol. Sekian pembahasan kali ini mungkin terasa sangat singkat dan juga penuh teori. Semua sumber informasi juga kita dapatkan dari berbagai rangkuman cerita para alumni dari berbagai sekolah yang pernah berkaitan dan juga fakta yang ada. Sekali lagi kita informasikan bahwa konten masa lalu STM memang hampir mayoritas mengangkat pembahasan kegiatan yang cukup keras di masa lalu. Tapi itu semua hanya cerita kenangan dan tak perlu untuk diulang kembali, khususnya bagi para adik-adik pelajar saat ini. Karena fakta sebenarnya, para alumni STM yang pernah mengalami masa kelam tersebut, kini mereka semua telah menyesal atas perbuatannya di masa lampau. So, sedikit pesan kali ini, jangan pernah menilai seseorang lewat masa lalunya. Karena semua orang mempunyai masa lalu yang berbeda-beda dan pelajaran hidup pula yang berbeda. Buat kalian agar lebih bijak dalam menanggapi sebuah konten, terutama konten masa-masa STM yang mungkin memang terkesan lebih keras dan juga maskulin. Karena memang kisah mereka pasti berbeda dengan kisah pelajar SMA. Mari kita serukan stop tawuran pelajar, ambil sisi pembelajaran dari semua kisah para pendahulu. Jangan sampai ada korban akibat tawuran pelajar kembali. Thanks for watching, stay humble and happy for today. See you.